Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Adelina, NPM 19019 dari kelas Manajemen A dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dari Universitas Baitur Rahmah Padang dan dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Tilawatil Ciseta Yoda SEMSI. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan dividen. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu kebijakan dividen. Kebijakan dividen sendiri adalah bagian dari keputusan pembelanjaan, khususnya yang berkaitan dengan pembelanjaan intern perusahaan. Dividen merupakan bagian keuntungan kepada para pemegang saham. Biasanya dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS. Sedangkan laba ditahan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dalam bentuk dividen cash kepada pemegang saham. Selanjutnya, teori kebijakan dividen. Yang pertama, dividend irrelevance theory. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani yang menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Yang kedua, bird in the hand theory. Teori ini berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tengah lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Dan yang terakhir, tax preference theory. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, dana yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, likuiditas. Ketiga, kemampuan perusahaan untuk meminjam. Keempat, nilai informasi dividen. 5. Pengendalian perusahaan. Keenam, pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor. Dan yang terakhir, inflasi. Adapun bentuk-bentuk kebijakan dividen, yang pertama kebijakan dividen yang stabil. Kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel. Jenis-jenis dividen yang pertama ada cash dividen atau dividen tunai, yang dimana laba dalam bentuk uang tunai oleh suatu perusahaan kepada para pemegang saham. Yang kedua, stock dividen atau dividen saham, di mana bila distribusi dividen dalam bentuk saham perusahaan sendiri. Yang ketiga, scrip dividen, apabila perusahaan mengumumkan dividen dengan menerbitkan surat hutang dan pelunasannya dilakukan di kemudian hari. Keempat, property dividen, distribusi kepada pemegang saham dalam bentuk aktiva selain kas disebut dengan istilah dividen kekayaan. Yang kelima, liquidating dividend, merupakan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, yang sebagian merupakan pemulangan atas investasi atau return on investment, sedangkan pada dividen tunai atau cash dividen merupakan pengembalian atas investasi. Selanjutnya, stock dividen, pembayaran dividen dalam bentuk saham. Tujuannya yaitu agar perusahaan dapat menjaga kondisi likuiditas dan dana yang tersedia dapat digunakan untuk kegunaan atau kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, stock splits, yaitu tindakan perusahaan memecah saham dari satu lembar menjadi beberapa lembar saham dengan nilai nominal semakin kecil dan semakin banyak jumlah saham yang beredar. Tujuan stock split sendiri adalah untuk meningkatkan likuiditas saham. Likuiditas saham adalah kemudahan saham untuk dijadikan uang tunai dengan menjual saham tersebut. Adapun dampak stock splits, yang pertama tidak merubah kekayaan pemegang saham, yang kedua tidak merubah struktur modal. Selanjutnya, stock repurchase, membeli kembali saham yang sudah beredar. Alasannya sebagai alternatif untuk mendistribusikan cash dividend dan untuk membuat perubahan yang besar terhadap struktur modal. Adapun keuntungan dari repurchase yaitu yang pertama dapat membantu menghindari pembayaran dividen yang tinggi.
Repurchase stock dapat mengambil alih hak untuk menjual kembali untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, pendapatan yang diterima dari capital gain lebih tinggi dari dividen. Yang keempat, sebagai tanda positif bagi investor jika perusahaan merasa bahwa saham undervalue. Adapun kelemahan dari repurchase yaitu yang pertama, dapat dipandang sebagai sinyal negatif karena dianggap tidak memiliki prospek untuk masa yang akan datang. Kedua, bagi investor yang tidak mengetahui informasi akan rugi karena tidak dapat menjual saham dengan harga yang tinggi. Dan yang terakhir, setelah stok repurchase, dianggap perusahaan memiliki risiko yang tinggi sehingga harga saham menjadi turun. Selanjutnya, alat ukur yang berkaitan dengan dividen. Ada 3. Yang pertama, dividen per share, dividen yield, dan dividen payout ratio. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dividen per share, di mana ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besar dividen jika dikaitkan dengan saham. Dengan rumus, DPS sama dengan total dividen dibagi dengan total saham beredar. Dengan contohnya, PT Pertamina memiliki total saham sebesar 20 juta lembar. Tahun 2020 dibagi dividen sebesar 80 juta. Berapakah besarnya DPS? Jadi jawabannya, DPS 2020 sama dengan total dividen itu sendiri dari soalnya 80 juta dibagi dengan total saham beredarnya dari soalnya terdapat 20 juta. Jadi 80 juta dibagi 20 juta hasilnya 4 per lembar saham. Selanjutnya ada dividen yield, di mana alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja saham. Dengan rumus DY sama dengan DPS dibagi harga pasar saham. Artinya semakin besar dividen yield semakin menarik bagi investor. Contohnya, PT Pertamina tahun 2021 membayar dividen interim sebanyak 1 kali sebesar 4 per lembar saham dan tidak membayar dividen final. Harga saham Pertamina pada penutupan tahun 2021 adalah 8.200 per saham. Berapakah dividen yield? Jadi jawabannya DY sama dengan DPS terdapat 4 dibagi harga pasar saham sama dengan 8.200, jadi 4 dibagi dengan 8.200 jadi hasilnya 0,0049. Selanjutnya dividen payout ratio, yang dimana DPR adalah perbandingan antara dividen per share atau DPS dengan earning per share atau WPS. Dengan rumus DPR sama dengan DPS dibagi EPS dan DPS sama dengan total dividen dibagi total saham beredar, dan EPS sama dengan IAT dibagi total saham beredar, dan rata-rata DPR di BI sama dengan 0-25%. Contoh soalnya, PT Mulyalan atau MLND pada tahun 2000 membayar dividen sebesar 15.120. Laba besar yang diperoleh adalah sebesar 92.776. Sampai akhir tahun tersebut, jumlah saham beredar 378 juta. Saham MLND sama dengan 1.450. Jadi berapakah besar DPR-nya? Jadi yang pertama untuk menjawabnya, kita akan mencari yang pertama DPS-nya dulu. Yang dimana DPS-nya, rumus DPS-nya sendiri total dividen dibagi total saham beredar. Total dividen sendiri dari soalnya yaitu 19.120 dan total saham beredarnya 378. Jadi 15.120 dibagi dengan 378 jadi hasilnya 40. Dan kita akan mencari YPS-nya dulu, yang dimana IAT-nya terdapat 92.776 dan total saham beredarnya tadi 378. Jadi 92.776 dibagi dengan 378 jadi hasilnya 245. Dan terakhir kita akan mencari DPR-nya, yang dimana DPS dibagi EPS. DPS dibagi dengan EPS. Tadi dari jawabannya kita sudah lihat DPS-nya 40 dan EPS-nya 245. Jadi 40 dibagi dengan 245 hasilnya 16,32%.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.